Halo semuanya, selamat bertemu lagi di kuliah semester ini. Baik, di semester ini saya mendapat tugas bagian untuk mengajar stem cell. Kita akan lihat di kuliah yang pertama ini tentang garis besar perkuliahan stem cell pada semester ini. Baik, kita akan ada 14 pertemuan. Kebijakannya semester ini adalah setiap pertemuan ganjil kita akan kuliah online sinkronus. Kemudian setiap pertemuan genap itu melalui e-learning. Jadi melalui kuliah yang sudah direkam untuk dilihat. Sedangkan yang kuliah ganjil kita sinkronus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di kuliah pertama ini, saya hanya ingin menjelaskan garis besar perkuliahan. Garis besar perkuliahan, kuliah yang pertama, ini pendahuluan untuk menjelaskan garis besar perkuliahan. Kemudian, yang kedua adalah sejarah dan pengertian stem cell. Untuk mengetahui apa sih stem cell, bagaimana asal mulanya stem cell. Kemudian, macam-macam sumber stem cell. Dari embryonic stem cell atau stem cell embrio. Nanti kita akan belajar bahwa stem cell dalam bahasa Indonesia disebut dengan sel puncak. Kemudian selanjutnya sumber stem cell dari adult stem cell. Jadi ada yang namanya adult stem cell. Sumber-sumber stem cell adult stem cell ini dari mana saja kita akan pelajari. Kemudian ada sumber stem cell yang lain yang merupakan suatu teknologi baru yang bisa menjadi sumber stem cell yang disebut induced pluripotent stem cell. Di perkuliahan ini kita akan belajar bagaimana dan teknologi apa saja yang digunakan di dalam induced pluripotent stem cell. Setelah itu kita akan belajar tentang isolasi stem cell. Istilah isolasi artinya mengambil stem cell itu dari sumbernya, kemudian kita mendapatkan stem cell itu dalam bentuk yang enrichment atau yang murni, yang nanti akan bisa digunakan untuk terapi atau dikembangkan lebih lanjut secara in vitro yang banyak sekali tujuannya untuk yang namanya regenerative medicine. Kemudian di kuliah yang ke-7 nanti ada tugas untuk presentasi bedah produk stem cell. Nanti kalau Anda googling tentang produk stem cell atau stem cell product akan muncul banyak sekali stem cell, produk stem cell. Jadi Anda bedah, pilih salah satu, kemudian kalian bedah apa ini sebenarnya. Ada yang memang sengaja memberi label stem cell, tetapi kemungkinan bukan stem cell. Ada yang benar-benar stem cell, mungkin dengan beberapa teknologi. Nah, itu Anda pilih satu, Anda bedah, dan nanti dipresentasikan. Kemudian, seperti biasa, saya selalu memberikan recap materi 1-6. Biasanya ini saya buat dengan menggunakan kuis online. Jadi ini untuk mengetahui seberapa Anda sudah menyerap bahan kuliah 1-6 tanpa harus dikejar dengan belajar kebut semalam. Biasanya ada yang sebelum ujian baru belajar. Nah, ini untuk mengetahui seberapa sih yang sudah diserap selama pertemuan-pertemuan
yang kita lakukan setiap minggu. Jadi gitu. Nanti dari sini Anda tahu masih lemah di bidang yang mana dan harus dikejar sebelum ujian. Gitu. Kemudian setelah itu kita akan ada ujian tengah semester. Kemudian setelahnya pertemuan yang ke-8 adalah kultur dan propagasi stem cell. Kemudian setelah suatu stem cell itu diisolasi, dikembangkan, bisa dijadikan menjadi berbagai macam stem cell, menjadi berbagai macam sel. Jadi ini yang dinamakan diferensiasi. Kita membuat sel yang kita maksud apa dari stem cell. Bisa yang dari turunan ektoderm, sel dari turunan mesoderm, atau sel dari turunan endoderm. Kemudian ada stem cell untuk pengobatan, kemudian ada tissue engineering. Apa itu tissue engineering? Nanti kita akan belajar. Nah, di pertemuan ke-14 ini ada presentasi project stem cell. Mungkin ini mirip dengan yang di teknologi protein. Jadi Anda mengembangkan suatu ide untuk dijadikan suatu produk apa. Gitu. Nah, ide ini Anda susun. Apa tujuannya, nanti bayangannya dengan cara apa, kemudian kalau mau dikomersialisasikan, pengemasannya seperti apa. Ini project stem cell, atau kalau untuk pengobatan, cara pengobatannya seperti apa. Dan ada recap lagi, materi 8-13, untuk mengetahui sudah seberapa Anda menyerap ilmu yang diberikan di kuliah setiap minggu. Pembagian penilaiannya masih sama, UTS 25%, kuis online sinkronus yang diberikan secara langsung, saya beri 5%. Ya. Kemudian tugas presentasi itu 15%, tugas online ini yang di setiap pertemuan genap itu 10%. Kemudian kuis online yang ada di setiap e-learning setiap minggu, ini nilainya akan masuk secara otomatis kalau Anda sudah mengerjakan, nanti bobotnya 10%, dan ujian akhir semester bobotnya yang tertinggi yaitu 30%, 35%. Ya, saya menggabungkan semuanya ini, juga menggabungkan nanti kemampuan Anda di soft skill, dalam presentasi dan sebagainya, itu kita gabungkan menjadi nilai akhir dalam kuliah ini. Demikian tadi gambaran tentang kuliah stem cell atau sel punca, terutama bioteknologi yang berhubungan dengan sel punca untuk dikembangkan. Saya harap semua sudah cukup jelas dengan penjelasan ini, dan saya kira saya sudah menerangkannya juga di kuliah yang sinkronus mengenai hal ini. Jadi ingat bahwa absensi Anda banyak ditentukan bagaimana Anda mereply di forum, terutama kalau pertemuannya ini tatap muka online, jadi silakan Anda mereply di forum kalau nanti masih ada permasalahan, karena di semester lalu saya juga ada permasalahan. Nanti kalau masih ada permasalahan untuk mereply, silahkan menghubungi saya atau lewat koordinator kelasnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Sedangkan absensi di pertemuan asinkronus itu tergantung dari tugas yang Anda submit
di setiap pertemuan. Jadi ingat kalau yang di pertemuan sinkronus tergantung Anda mereply di forum, dan kalau asinkronus tergantung pada Anda mensubmit tugas yang diberikan setiap minggunya. Demikian gambaran kuliah untuk stem cell. Saya harap semuanya sudah jelas. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang.